Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. A. Penyembahan, penyerahan diri. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roma pukul 6.12. Bukanlah perkara mudah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Secara naluriah manusia lebih suka hidup bebas, tinggal dalam zona nyaman, dan tidak berada di bawah kendali atau tekanan pihak luar manapun. Ketika mendengar kata menyerahkan diri, kita pun memaknainya dengan konotasi negatif. Terbayang dalam pikiran kita penjahat yang tertangkap aparat dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili. Menyerahkan diri kita anggap kekalahan yang memalukan alias seperti pecundang. Menyerahkan diri, yang dimaksud adalah wujud respons seseorang yang telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti kita dalam kondisi pasrah secara pasif karena sedang mengalami jalan buntu, tetapi berbicara tentang kerelaan kita mengorbankan seluruh hidup untuk dibentuk Tuhan dan mempercayainya sebagai pemegang kendali hidup kita. Jadi, percaya adalah unsur yang sangat diperlukan seseorang untuk berserah diri. Hal ini akan semakin mudah apabila kita menyadari akan kasih Tuhan yang unconditional, tanpa syarat itu, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5:8. Menyerahkan diri kepada Tuhan berbicara tentang harga yang harus kita bayar, yaitu bersedia menaati perintah-perintah-Nya, tunduk kepada kehendak-Nya dengan menyalipkan keinginan-keinginan tubuh alias menolak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, melainkan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tuhan Yesus adalah teladan terbesar dan terutama dari penyerahan diri. Dia menyerahkan diri secara penuh kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26:39. Inilah penyembahan yang menyenangkan hati Bapa. Harga sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah sebuah penyerahan diri. B. Hidup bergantung dengan Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6:8-9. Ada dua orang yang disebut hidup bergaul dengan Allah dan Nuh salah satu di antaranya. Manusia itu berasal dari Allah tetapi sangat sedikit yang disebut sebagai yang bergaul dengan Allah dalam kesaksian hidup yang tertulis di dalam Alkitab. Hidup bergaul dengan Allah itu ditandai dengan hidup benar dan tidak bercela. Tentu saja sebagai manusia, maka tidak ada orang yang tanpa kesalahan dan kekurangan, tetapi setiap orang yang bergaul dengan Allah dimampukan untuk melihat yang benar dalam segala perkara.
Tidak mempersalahkan segala sesuatu dan menghakiminya adalah sebuah perkara yang mulia jika dimiliki oleh seseorang sebagai ciri hidupnya, sebab manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna dan setiap orang biasanya melakukan yang terbaik menurut dirinya sendiri. Sesuatu yang dikerjakan di luar patron, hidup bergaul dengan Allah, bisa salah dan mendatangkan cela. Memiliki karakter yang berbeda adalah ciri hidup yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jika dunia ini rusak benar oleh kejahatan manusia yang besar, maka orang yang hidup bergaul dengan Allah akan selalu menunjukkan hidup yang setia dan tulus di hadapan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan diberkati dengan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dibenarkan, diselamatkan, disayangi, dan diberkati dari waktu ke waktu dan dalam setiap situasi dunia yang selalu semakin memprihatinkan secara iman. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15:10a. C. Penyembahan, persembahan hidup. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kejadian 22:7. Hakikat dari penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan diri sebagai korban. Inilah standar yang ditetapkan Tuhan. Artinya tanpa mempersembahkan atau menjadikan diri kita sebagai korban, maka penyembahan kepada Tuhan akan menjadi sia-sia dan tidak mungkin berkenan kepadanya. Abraham rela mempersembahkan Ishak, anak semata wayangnya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 2. Abraham membawa korban yang terbaik dalam hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Korban atau persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadanya. Pada zaman Perjanjian Lama, tugas seorang imam dalam penyelenggaraan sebuah ibadah adalah menjaga supaya api di atas mezbah Tuhan tetap dalam keadaan menyala. Agar api bisa menyala terus-menerus, di atas mezbah harus selalu ada yang dipersembahkan atau dikorbankan. Begitu pula keberadaan orang percaya adalah imam-imam Tuhan yang telah dipanggil dan diutus melayani Dia. Karena itu kita juga harus mempersembahkan korban di atas mezbah Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan tubuh dan segenap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mari bertekad memisahkan diri dari dunia dan tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, dengan jalan berkomitmen untuk mati terhadap dosa sehingga tubuh kita benar-benar layak menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6:20. Inilah penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, di mana kita mempersembahkan keberadaan kita secara total untuk melayani Dia dan menjadi alat kemuliaan-Nya, karena Tuhan telah lebih dulu berkorban bagi kita.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. 2 Korintus 5:15. Ilustrasi. Lukisan si pelukis muda. Alkisah, seorang pelukis muda yang sangat berbakat bertekad untuk menciptakan karya terhebat dalam hidupnya. Ia membeli kanvas terbesar yang ada di kota dan menyiapkan semua jenis cat minyak berkualitas paling tinggi. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa lelah di dalam sanggar seninya. Ia menumpahkan seluruh kemampuannya ke atas kanvas tersebut. Ia melukis pegunungan yang megah, pepohonan rindang, sungai yang mengalir, bunga-bunga warna-warni, istana emas, hingga burung-burung yang terbang di udara. Tidak ada 1 sentimeter pun sudut kanvas yang dibiarkan kosong. Setiap jengkal dilapisi oleh warna-warna cerah dan goresan kuas yang rumit. Namun, ketika lukisan itu selesai dan ia berdiri memandangnya dari kejauhan, sang pelukis justru merasa kecewa. Hasil karyanya tampak sangat padat, penuh sesak, dan melelahkan untuk dipandang. Pegunungan indah yang ia buat malah tertutup oleh hamparan bunga yang terlalu ramai, dan istana emasnya tidak tampak menonjol karena berbaur dengan warna-warni latar belakang yang terlalu penuh. Semakin banyak hal yang ia tambahkan, semakin pudar keindahan utama dari lukisan tersebut. Bingung dengan hasil karyanya, sang pelukis mendatangi seorang maestro seniman tua yang tinggal di pinggir desa. Ia membawa lukisannya dan bertanya mengapa karya yang dibuatnya dengan sangat keras itu justru terasa bising dan kehilangan keindahannya. Sang maestro mengamati lukisan padat itu sejenak. Tanpa berkata-kata, ia mengambil sebuah kanvas baru yang masih putih bersih. Ia mencelupkan kuasnya ke dalam tinta hitam sederhana, lalu dengan satu tarikan napas, ia melukis sebatang ranting bambu yang anggun di sudut bawah kanvas. Sisa kanvas lainnya, hampir 80%, dibiarkannya tetap kosong berwarna putih. Sang maestro lalu menegakkan kanvas tersebut dan menunjukkannya kepada si pelukis muda. Seketika, mata sang pelukis muda tertuju pada ranting bambu tersebut. Ranting itu tampak begitu hidup, tenang, dan memiliki daya pikat yang sangat kuat. "Perhatikanlah," kata sang maestro tua dengan lembut. "Aku tidak melukiskan angin, tidak juga melukiskan langit malam. Namun karena ada ruang kosong yang luas di sekeliling ranting bambu ini, orang yang melihatnya dapat merasakan hembusan angin segar dan keheningan malam yang damai." Ia lalu menunjuk ke arah lukisan si pemuda yang penuh sesak. Keindahan sebuah karya tidak ditentukan oleh seberapa banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalamnya, melainkan oleh keberanianmu untuk menyisakan ruang kosong. Tanpa adanya ruang kosong, tidak ada satu hal pun yang bisa menonjol. Tanpa keheningan, musik hanyalah kebisingan. Dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita sering kali bersikap seperti pelukis muda tersebut. Kita merasa bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang harus diisi penuh sampai sesak, dengan percakapan tanpa henti, jadwal yang terus-menerus padat, ambisi tanpa batas,
dan keinginan untuk mengendalikan serta mengomentari segala sesuatu. Kita takut akan jeda, takut akan rasa sepi, dan takut dianggap tidak produktif jika ada waktu yang kosong. Padahal, jiwa manusia sangat membutuhkan ruang kosong. Ruang kosong itu adalah kerendahan hati untuk mau mendengar ketimbang selalu ingin didengar, kemampuan untuk menahan diri, dan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita bersedia menyisakan ruang dalam hati dan pikiran kita, melepaskan dorongan untuk selalu mendominasi dan mengendalikan, disitulah kedamaian batin, kebijaksanaan, dan suara Tuhan dapat terdengar dengan jelas. Jangan biarkan riuhnya kesibukan dan keangkuhan diri membuat hidup kita kehilangan keindahan esensialnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mazmur 46:11a.